Shalom, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu ketiga masa Prapaskah. Hari ini kita berkumpul dan beribadah di sini bukan karena kuat dan gagah kita, melainkan hanya oleh anugerah Tuhan. Karena itu, mari saling berjabat tangan dan katakan Tuhan baik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman dalam ibadah hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Ronald Mauli Kabar Marbun, Sarjana Sains Teologi, Master of Theology. Jemaat terkasih, Tuhan memanggil kita untuk memegang teguh dan menaati perintahnya sebagai jalan hidup yang berkenan kepadanya. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang siap mendengar dan melakukan kehendaknya. Mari berdiri. Menghormati kehadiran Allah di tengah kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita ini dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yakobus 4 ayat 7 menjadi nas pembimbing bagi kita yang menyatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Terimalah salam anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mengaturinya, hidupnya mulia dalam cahaya baru.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk pada pengakuan dosa. Dalam terang firman Tuhan, kita menyadari bahwa kita sering jatuh dalam pencobaan. Kita mengetahui kehendak dan perintah Tuhan, namun tidak selalu setia memegang dan menaatinya. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati, mengakui dosa dan kelemahan kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering lebih mendengarkan suara keinginan diri sendiri daripada suara firman. Dalam menghadapi cobaan hidup, kami mudah goyah, mencari jalan pintas, dan melupakan ketaatan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami tidak selalu memegang teguh dan menaati perintah-Mu. Perbaulilah hati kami, agar kami dimampukan untuk hidup setia dalam kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus Kristus, dosa-dosa kita diampuni dan kita diteguhkan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepadanya. Karena itu dengarkanlah berita anugerah bagi kita sebagaimana dalam Yesaya 43 ayat 25 yang menyatakan, Akulah dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Melati
Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 menjadi perintah Tuhan bagi kita yang telah menerima anugerah Tuhan di dalam Kristus yang telah menebus kita. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9 menyatakan, waspadalah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kesaksian kita di tengah dunia ini. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Allah, memuji nama Tuhan, solis Saudara Felisa, janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, atas kasih dan cinta-Mu yang tiada terbatas dalam hidup kami, sehingga kami boleh menikmati anugerah hidup di pagi hari ini, dan kami boleh hadir tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya juga kami hendak membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Berkuasalah ya Roh Kudus dalam diri kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan kami sebagai anak-anak Tuhan, dan menjadi pedoman bagi kami untuk boleh kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab hari ini dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 yang menyatakan Yesus dicobai di padang gurun. Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanyalah kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya mengasihi Tuhan. Salam. Pegang teguh dan taati perintah Tuhan menjadi tema dalam renungan kita di pagi hari ini, di mana kita belajar dari apa yang terjadi dengan diri Yesus. Dia selalu berpegang pada ketetapan-ketetapan Allah. Maka kita juga diingatkan melalui firman ini untuk kita boleh hanya pegang firman Tuhan secara teguh dan taat. Enggak hanya pegang-pegang saja, tapi kita pegang dalam keteguhan dan ketaatan sampai selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan perikop bacaan ayat 1 sampai ayat 11 tadi? Perikop bacaan ini mengisahkan tentang apa yang terjadi dengan diri Yesus setelah dia dibaptis. Lalu kemudian Yesus pergi ke padang gurun dan di sana dia berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan di situ. Yesus berpuasa setelah dibaptis sebelum memulai pelayanannya. Saat ini saudara-saudara kita yang muslim lagi ibadah puasa. Bapak Ibu kalau mau berpuasa silahkan. Tuhan Yesus saja berpuasa. Terus kemudian orang Kristen bilang tak perlu puasa. Tuhan Yesus tidak membatalkan puasa. Tuhan Yesus tidak melarang puasa. Tapi bagi orang Kristen berpuasalah dalam situasi kondisi saya bersama dengan Tuhan yang tahu secara pribadi. Ataupun kalau kita mau bersama-sama secara kelompok silahkan, tapi kita jangan tunjukkan bahwa kita lagi berpuasa. Kayak minta belas kasihan. Nah, saudara-saudara kita lagi puasa, kita hargai mereka, kita hormati mereka. Jangan mereka lagi puasa tiba-tiba kita langsung jalan, langsung minum es, makan enak-enak ya. Itu namanya tidak menghargai. Memang kadang orang bilang ya kalau mereka menghargai kita ya tahu ya nggak marah kan. Ya, kita kan mereka lagi menahan situasi yang ada. Nah, kita orang Kristen puasa silakan, nggak masalah. Berpuasalah secara pribadi dalam pergumulan saudara, Bapak Ibu semua. Itu. Puasa secara banyak model puasa makan hanya minum air putih, puasanya bisa 12 jam, bisa mungkin 24 jam, berapa hari atau setengah hari silahkan. Di situ kemudian kita bisa memaknai apa yang terjadi dengan tubuh kita ini, bahwa kita lemah, kita butuh sesuatu, asupan energi Allah, kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan dia berpuasa maka dia lapar dan haus. Bapak Ibu,
dalam situasi itu, dalam situasi demikian dikisahkan dalam perikop ini, dikatakan datanglah si pencoba. Si pencoba, kalau dalam ayat 3 dikatakan si pencoba, yaitu si iblis. Datanglah iblis terus kemudian menjumpai Yesus yang dalam situasi, dalam kelemahan tubuhnya itu, menjumpai Yesus dan mencoba Yesus. Apa yang terjadi? Ada 3 kali pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini. 3 kali si pencoba ini hendak menjatuhkan Yesus. Si pencoba ini hendak membuat Yesus kemudian mengikuti maunya. Dikatakan di situ. Yang pertama, cobaan iblis terhadap Yesus dikatakan ayat yang ketiga. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti. Iblis kemudian menjumpai Yesus dan dia mencoba Yesus, kalau kamu anak Allah, perintahkanlah batu ini untuk menjadi roti. Roti karena makanan di Timur Tengah roti. Mungkin kalau Yesus hadir di Indonesia, iblisnya datang, perintahkanlah batu ini untuk menjadi nasi. Itu tidak perlu dimasak, tiba-tiba jadi nasi gitu ya. Nah, iblis mencobai. Iblis katakan, perintahkanlah jika engkau anak Allah, perintahkan batu ini untuk menjadi roti. Bayangkan Bapak Ibu, Yesus yang lagi lapar, dia butuh makanan, dia butuh roti, tubuhnya sudah lemah, tak punya energi, tak punya kekuatan dan tenaga. Tiba-tiba datang si pencoba dan mengatakan, perintahkan batu ini menjadi roti. Yesus lagi butuh roti. Yesus lagi butuh makanan. Datang iblis. Perintahkan ini jadi roti. Itu. Bayangkan. Jika engkau anak Allah. Yesus tak mau. Lalu apa jawaban Yesus? Yesus menjawab. Kemudian Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus kemudian jawab, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Kalau zaman sekarang orang kebalik. Orang selalu bilang, iya Pak Pendeta, kami ini hidup bukan dari firman saja, tapi dari roti. Karena gitu. Hidup itu bukan hanya untuk roti, maksud Yesus. Hidup ini bukan hanya untuk makan makanan jasmani. Hidup ini bukan untuk makan-makan yang hanya roti, daging, semuanya. Bukan itu yang dicari dalam kehidupan kita. Tapi harus juga firman Tuhan. Itu. Firman Allah. Yang juga menjadi bagian dalam kehidupan seseorang. Ya. Gak bisa Pak Pendeta, bagaimana? Sama aja kalau saya hidup selalu dalam firman lalu kemudian saya gak makan, kan percuma. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam firman, hidup dalam kebenaran firman Allah, roti itu akan datang. Kalau kita hidup dalam ketetapan Tuhan, makanan itu akan datang. Maunya gitu. Gak usah takut. Ya. Jangan cari roti dulu baru cari firman.
terbalik. Karena itu dalam ibadah jangan kita cari makan dulu baru nanti lihat firman-Nya. Saya selalu katakan ini, kadang-kadang dalam persekutuan itu sibuk dengan makan. Yang duluan dihitung-hitung itu apa? Makan. Makannya apa? Siapa yang masak? Cateringnya di mana? Ya kan? Terus berapa jumlahnya? Sekali dihitung, wah membengkak anggarannya di makanan. Ribut masalah makan. Jangan. Yesus katakan manusia tak hidup dari roti saja, tapi dari firman. Cari dulu firman Tuhan itu. Maka roti itu akan datang. Karena dia punya roti. Jangan dibalik. Jangan kemudian kita mau katakan, pokoknya Pak Pendeta saya cari roti dulu, baru saya cari Tuhan. No, mungkin Bapak Ibu dapat roti, tapi tak dapat Tuhan. Roti itu tak bermanfaat. Gitu. Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Itu yang pertama, jawaban Yesus terhadap cobaan yang pertama. Cobaan yang kedua. Lalu kemudian iblis gagal, lalu membawa Yesus ke atas pinggir bait Allah, dan kemudian kembali juga dikatakan oleh iblis, jika engkau anak Allah. Kata pertama, cobaan pertama, iblis katakan jika engkau anak Allah. Yang kedua juga dikatakan jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, maka malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tak terantuk sampai ke tanah. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka nanti ada malaikat yang akan menyambut kamu. Lalu kamu tak apa-apa. Iblis menggoda Yesus. Lalu jawaban Yesus. Jawaban Yesus kemudian mengatakan, mana? Lalu Yesus menjawab, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Meskipun Yesus yakin bahwa di depan dia ketika dijatuhkan diri ada kuasa Allah yang berkuasa dalam hidupnya dan menyelamatkannya. Yesus tidak mau, karena pernyataan iblis, jika engkau anak Allah jatuhkan dirimu. Itu namanya mencelakai diri. Lalu Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kalau kita sudah tahu itu celaka, jangan kita coba-coba. Kalau kita sudah tahu itu membuat kita celaka, jangan kita coba-coba. Ya. Lari langsung. Kita sudah tahu di depan itu ada jurang, yakin pasti kita akan selamat. Itu mencelakakan diri. Mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan punya kuasa, tapi jangan kita cobai. Itu haknya Tuhan menyatakan kuasanya untuk melakukan sesuatu atas hidup anaknya. Karena itu Yesus katakan, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan coba-coba. Jangan kita kemudian merasa, yakin Tuhan akan kasih saya, Tuhan akan tolong saya. Kalau kita coba Tuhan Allah kita, Tuhan tak akan mau dimain-mainkan. Ingat itu. Yang ketiga, iblis gagal. Lalu kemudian yang ketiga, yang ketiga ini. Setelah yang pertama, jika engkau anak Allah, gagal. Yang kedua juga, jika engkau anak Allah, gagal. Lalu kemudian iblis berpikir, wah ini bisa saja Yesus ini kemudian mengikut saya. Cobaan yang ketiga adalah dikatakan, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat 9. Apa cobaan yang ketiga? Ada sebuah penawaran dari iblis tentang harta kekayaan, bahkan kekuasaan dalam dunia ini.
mau diserahkan kepada Yesus. Kemegahan, kejayaan, kekokohan dunia ini akan diserahkan kepada Yesus asalkan Yesus menyembah iblis. Manusia banyak mengalami cobaan ini. Manusia sering jatuh dalam cobaan ini, tidak sedikit. Karena ingin berkuasa atas kemegahan dan kekayaan harta benda, maka dia menyembah dunia. Banyak orang yang tidak menyembah Tuhan, tapi dia mendapat harta kekayaan. Bayangkan, iblis katakan, semua ini kuberikan kepadamu, tapi kamu sembah saya. Semua ini saya kasih kepadamu, tapi kamu sembah saya. Kekayaan, kemegahan, harta benda akan menjadi milik Yesus, bahkan dunia ini. Tapi kamu harus sembah saya. Kenapa iblis tawarkan ini? Karena iblis tahu Yesus datang untuk menyelamatkan dunia. Jangan tergoda dengan hal-hal yang demikian. Kita dilarang untuk menyembah iblis. Karena itu apa jawaban Yesus, Bapak Ibu? Yesus katakan, bahkan di sini Yesus katakan, enyahlah iblis, enyahlah engkau. Yesus berani mengatakan kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan kepadanya lah engkau beribadah. Iblis mau tunjukkan, saya tak akan mau menyembah engkau. Yesus mau tunjukkan, saya tidak akan menyembah engkau. Karena yang saya sembah hanyalah Allah, tidak ada yang lain. Kita harus berani. Yesus menjawab, enyahlah engkau iblis. Hal ini mau memperlihatkan apa, Bapak Ibu? Yesus tidak mau memberi kesempatan kepada iblis. Tidak kompromi. Yesus tidak mau memberi kesempatan kepada iblis. Tidak kompromi. Oh ya sudahlah, nanti saya mau jatuhkan diri saya. Oh ya sudahlah, saya kan lagi butuh makan ini. Saya lagi butuh ini roti. Tuhan tahu kebutuhanku. Mungkin inilah jawabannya. Tapi Yesus tahu ketika niat iblis mencobai dirinya. Dia tidak kompromi, langsung diputus. Tidak boleh. Langsung selesai. Tidak usah kompromi, Bapak Ibu. Kalau itu tidak baik, langsung selesaikan. Kalau itu bukan maksud Tuhan, jangan kita lakukan. Yesus tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan. Manusia mudah tergoda dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Kita harus lihat, itu maksud Tuhan atau tidak. Kalau tidak, jangan kita tergoda. Jemaat Tuhan, melalui firman ini, apa yang hendak disampaikan? Yang pertama, iblis mencobai Yesus tepat pada waktu dan tempat. Bapak Ibu, iblis coba Yesus tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu, iblis tahu lemah atau titik lemah Yesus pada waktu itu. Dan kita saat ini juga, iblis tahu titik lemah kita masing-masing. Iblis mengetahui itu. Si pencoba itu tahu titik lemah seseorang, karena itu berhati-hatilah.
Iblis melihat ada di sekitar kita yang mungkin tidak kita lihat, ataupun ya mungkin ada yang kita lihat. Jangan-jangan orang di samping kita juga iblis. Lihat dulu muka kiri kanannya. Tidak ada yang berani melihat gitu ya. Jangan-jangan orang yang ada di sekitar kita bisa saja. Nah, kalau orang itu sudah membuat sesuatu yang tak sesuai dengan firman Tuhan, katakan, nyala iblis. Berani katakan gitu kalau ada orang yang mengganggu kita? Kalau lagi ibadah tiba-tiba kemudian orang itu ngajak ngobrol-ngobrol gitu ya. Gimana nanti kita kemana lagi ibadah? Beranikah Bapak Ibu katakan, nyahlah iblis gitu ya. Mau? Coba buktikan ya. Kalau lagi ibadah di Pelkat, di PKP, di PKB, ibadah keluarga, lagi khotbah atau lagi bicara orang di depan, tiba-tiba ngobrol tuh dua orang ini. Aduh terganggu sekali sana orang ngobrol, langsung bilang, nyahlah iblis. Bilang begitu nanti ya. Iblis tahu. Dia tahu titik lemah kita. Hati-hati. Di pekerjaan kita, dia tahu titik lemah kita. Hati-hati. Kalau kita mulai agak sombong, iblis langsung masuk. Sombong terus, makin sombonglah dia. Ya. Kalau sudah ada bibit keangkuhan, angkuh terus. Diberi sesuatu, makin angkuhlah dia. Tahu Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan kita mudah terpengaruh dengan situasi yang ada itu. Yesus aja dicobai, dia lagi lapar. Cobaan pertamanya tuh roti. Enggak yang kedua, yang ketiga. Tapi itu yang pertama. Karena Yesus lagi butuh itu roti. Kita Tuhan tahu. Dalam keluarga rumah tangga juga Tuhan tahu. Iblis tahu titik lemah kita. Karena itu berhati-hati. Dekatkan diri pada Tuhan. Lalu hidup dalam firman. Manusia tak hidup dari roti saja, tapi hidup dalam firman Tuhan. Dia lihat kita. Iblis tahu. Tapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, tampias iblisnya. Yang kedua, berikut bacaan kita. Lihat. Iblis mencobai Yesus tidak hanya satu kali. Tapi berapa kali? 3 kali. Ini hati-hati. Gagal 1 dia tetap coba, gagal 2 dia tetap coba, sampai 3 kali. Mau memperlihatkan apa? Bahwa iblis tetap terus berjuang. Hendak menghancurkan, menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau gagal yang pertama dia lanjut yang kedua. Gagal yang kedua dia lanjut yang ketiga. Gagal yang ketiga mungkin lanjut yang keempat. Terus menerus. Kita selama hidup di dunia, kuasa-kuasa pengganggu itu ada. Karena itu hiduplah dalam firman. Kita tutup hidup kita dengan firman. Supaya kuasa itu tidak berkuasa atas kita. Ada. Penggoda-penggoda itu terus menerus. Enggak 1 kali, enggak 2 kali. 3 kali Yesus dicobai. Bisa saja kita hidup ini selalu mengalami hal-hal yang demikian. Tapi jangan menyerah untuk hidup bersama Tuhan. Jangan jatuh pada pencobaan. Jangan katakan yang ketiga kali itu terus cobaan yang datang lalu kita katakan, ya jangan-jangan ini kehendak Tuhan. Lalu kemudian saya lakukan. No. Kalau sudah salah ya salah. Jangan kemudian karena terus menerus itu datang menggoda kita. 1 kali kita digoda, kita tolak, 2 tolak, 3 tolak, 4 tolak, 5 tolak. Terus yang ke-6, kok terus menerus ini datang godaan ini ya. Jangan-jangan ini adalah maunya Tuhan. Padahal tetap salah itu. Kita katakan maunya Tuhan. Jangan. Tetap kita katakan no. Kalau bukan jalan Tuhan. Dan yang ketiga. Jangan cepat tergoda akan hal-hal dalam dunia ini. Dan yang keempat, yang terakhir, firman ini mau katakan, tetaplah senantiasa berpegang pada kebenaran firman Allah. Itu yang menjadi benteng hidup kita.
menjadi kekuatan hidup kita, sehingga kita boleh selamat sekarang sampai selama-lamanya. Jauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Jika kita tahu itu adalah cobaan iblis, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merusak, kalau itu adalah tidak menjadi kehendak Allah, katakan, saya tidak mau melakukannya. Kita tak kompromi. Ingat, kita hidup di dunia, ada kuasa-kuasa yang hendak menjatuhkan kita. Tapi kita diminta untuk berpegang pada firman-Nya. Amin. Tuhan, silakan berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut dan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, orang pendosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau boleh tuntun kami sepekan ini.
dengan berbagai hal yang boleh kami alami dalam hidup pribadi, keluarga, pelayanan, dan pekerjaan. Engkau selalu menopang, menguatkan, meneguhkan kami sehingga saat ini di hari yang kudus kami mengkhususkan diri datang memuji, memuliakan nama Tuhan, menyatakan syukur kepada Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah persekutuan ini boleh membawa sukacita iman bagi kami, meneguhkan iman kami kepada Kristus Yesus, untuk kami boleh hidup dalam firman Tuhan. Firman-Mu telah diberitakan, biarlah itu boleh senantiasa memberi sesuatu yang berarti bagi kami, untuk kami boleh disadarkan ketika kami hidup banyak penggoda-penggoda yang hendak mencobai kami jatuh, mengalami kehancuran, tidak hidup dalam Tuhan. Tolong kami dengan kuasa dan Roh Kudus, sehingga melalui itu semua kami dikuatkan dan dimampukan menghadapi semua hal, semua persoalan, semua pergumulan di tengah-tengah hidup ini, sehingga kami tidak jatuh dan kami tidak kemudian mengikuti jalan yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi kami boleh berjalan dalam firman Allah, karena kami tahu setiap orang yang hidup dalam firman Tuhan, maka Tuhan berkuasa dan memberkatinya. Terima kasih buat firman-Mu. Ya Tuhan, dalam sapaat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari tingkat pusat sampai daerah. Lindungi mereka. Situasi kondisi keamanan, ketertiban Tuhan berkati. Ketika saudara kami saat ini masih menjalankan ibadah puasa, bahkan mungkin minggu depan dalam minggu ini, mereka juga akan merayakan hari kemenangan dalam Idul Fitri. Tuhan berkati situasi kondisi yang ada. Biarlah melalui peristiwa ini mereka boleh memaknai sebuah kehidupan bersama dengan Tuhan. Dan berkati kami juga untuk kami boleh saling menghargai satu sama yang lain. Kami berdoa bagi situasi kondisi dunia, peperangan Timur Tengah. Tuhan juga berkati para pemimpin yang ada untuk boleh senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, tidak hidup untuk saling menghancurkan. Tolong Tuhan sehingga mereka boleh melakukan perdamaian, sehingga kehidupan di tengah dunia ini boleh dinikmati dalam situasi dan kondisi yang baik. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan. Tuhan berkati khususnya GPIB. Dalam lingkup sinode Tuhan berkati majelis sinode. Dalam lingkup mupal Tuhan berkati dalam kebersamaan, dalam lingkup jemaat, baik ada di kota, di desa, di pelosok, di pedalaman, di pos-pos pelkes. Tuhan juga hadir sehingga melalui GPIB nama Tuhan dipuji dan dimuliakan di berbagai tempat. Khususnya kami yang ada di GPIB Jemaat Bukit Zaitun, Tuhan berkati dalam kebersamaan yang ada. Tuhan memberkati seluruh anggota milis jemaat, diaken, penatua, pendeta, unit-unit misioner, bersama dengan seluruh warga jemaat Tuhan, untuk kami boleh bersatu hati, bersatu padu, boleh saling mendoakan, saling memberi semangat, saling mendukung satu sama lain. Sehingga melalui gereja Tuhan ini banyak hal yang boleh kami saksikan, kebaikan cinta kasih Allah boleh Tuhan nyatakan. Kami percaya itu boleh kami lakukan karena semua ini kami boleh lakukan bersama dengan Tuhan. Lindungi kami, berkati kami dalam menjalankan tugas panggilan ini, dalam pelayanan kesaksian dan persekutuan. Program-program yang kami rencanakan, kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kehidupan warga jemaat Tuhan, dalam hidup pribadi, keluarga, rumah tangga. Lindungi mereka dengan kuat kuasa dan kasih Allah, sehingga mereka boleh menikmati cinta kasih Tuhan hari lepas hari dengan baik. Engkau memberkati jemaat-Mu yang bergumul tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bergumul akan kesehatan, kekuatan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, bagi Ibu Lita Mira, Bapak Yohanes Mulyono, Saudari Tesalonika Amanda Putri, Ibu Maria Kawi, Bapak Alexi Lafian, ataupun ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, tidak hamba sebut dari tempat ini. Dalam kondisi mereka masing-masing Tuhan, kami mohon Tuhan yang menjamah, melawat, menguatkan, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Pengharapan iman, keteguhan iman kepada Kristus biarlah tetap menjadi milik mereka dalam menjalankan hari lepas hari, sehingga semuanya boleh dijalani dengan baik. Kami percaya Engkau tabib agung berkuasa bagi mereka, memberi kekuatan, sukacita iman dan kesembuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia,
Tuhan memberkati, lindungi mereka dalam hidup mereka hari lepas hari. Kami bersyukur dalam segala hal yang boleh kami saksikan melalui para orang tua kami. Umur panjang yang Tuhan beri, bukti bahwa berkat Tuhan nyatakan bagi mereka. Karena itu Tuhan, rahmat anugerah-Mu lah yang Engkau curahkan dalam hidup mereka hari lepas hari. Dalam saat ini kami berdoa bagi keluarga Philip Arnold Patinama, keluarga Bapak Herman Julianes Marwanaja, keluarga Alfredo Leonard Pelupesi, dan juga bagi keluarga Majelis Jemaat, bagi keluarga Diaken Dori Firmando Butar-Butar, bagi keluarga Penatua Ezekiel Edward Rumeser, bagi keluarga Penatua Esther Herawati Hili. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam hidup pribadi, dalam segala hal yang mereka hendak jalankan, lakukan ke depan. Kekuatan, kesehatan, hikmat dan berkat Tuhan nyatakan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mensyukuri berkat Allah tengah kehidupan mereka, bagi jemaat Tuhan yang mensyukuri penambahan hari ulang tahun kelahiran maupun perkawinan sepekan ke depan ini. Hamba berdoa bagi adik Jennifer Leonora Vika Sorongan, adik Josephine Axelin Gabriel Pikal, saudari Greda Sonti Rea Siahan, saudari Grace Berseva Martina Haba, ibu Yosefina Amanda Semana Sinai, saudara Adriela Pratama Adinugraha, saudara James Simon Nafi, dan juga jemaat-Mu yang mensyukuri penambahan hari ulang tahun kelahiran perkawinan ke depan ini. Bagi keluarga Bapak Tri Darmawan Hilep dan Ibu Luciana Ade Maria, ataupun ada jemaat-Mu yang menikmati penambahan usia, kelahiran, perkawinan tidak hamba sebut dari mimbar ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu bagi mereka. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, sejahtera Allah melingkupi hidup mereka dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, sehingga mereka boleh menjalankan hari-hari ke depan ini dengan baik. Dan kami percaya Engkau sumber hidup memberkati mereka. Ya Tuhan, ini kami yang boleh hadir dalam ibadah ini, baik yang ada dalam gedung gereja ini maupun mungkin ada yang hadir melalui live streaming di tempat mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, baik kami sebagai orang tua, suami, sebagai istri, sebagai anak-anak maupun saudara. Tuhan berkati, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini melanjutkan aktivitas kami boleh lakukan semua dengan baik. Lebih khusus sepekan ke depan ini, kasih karunia Tuhan yang melingkupi kami, sehingga apa yang kami lakukan di tengah hidup keluarga, rumah tangga, pelayanan, kehidupan pribadi, dan juga tugas tanggung jawab pekerjaan kami boleh jalankan dengan baik. Kemudian kami boleh menikmati berkat Allah. Terima kasih atas pelayanan yang boleh kami lakukan. Presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, petugas multimedia, puji-pujian yang disampaikan, koster, kawan kantor Mesmat, Tuhan berkati. Apa yang boleh kami lakukan ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan mampukan kami untuk setia melayani Engkau. Ini doa kami, syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kesaksian pujian disampaikan oleh Franklin dan Felisa, F2.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Terima kasih untuk pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, sebagai ungkapan syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang memelihara serta menuntun hidup kita, marilah kita membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam ketaatan dan iman. Kita mempersembahkan sebagian dari apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya persembahan ini menjadi tanda syukur dan komitmen kita untuk hidup memegang teguh serta menaati perintah Tuhan bagi kemuliaan namanya dan pelayanan kasih bagi sesama. Dengarlah nas Alkitab yang menjadi dasar persembahan. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya, sesuai dengan berkat yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Engkau menunjukkan teladan ketaatan yang sempurna, yang menang atas pencobaan dan setia berpegang pada firman-Mu. Melalui Dia kami dikuatkan untuk memegang teguh dan menaati perintah-Mu dalam setiap pergumulan hidup. Terimalah ungkapan syukur kami ini ya Tuhan. Pakailah hidup kami dan segala yang kami miliki untuk memuliakan nama-Mu dan melayani sesama, sehingga hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Dalam rangka pengutusan untuk kegiatan dan informasi dalam sepekan, disampaikan pokok warta jemaat yang diawali dengan tayangan video berikut ini.
Beberapa pokok warta yang perlu disampaikan lagi. Yang pertama, ibadah pengucapan syukur. Akan dilaksanakan ibadah pengucapan syukur di keluarga Tambuhun yang akan dilaksanakan hari Minggu ini jam 18 bertempat di Klampis Semolo Timur 6 nomor 12 blok AB 150. Mohon kehadiran anggota seluruh jemaat dalam ibadah tersebut di atas. Warta ini sebagai undangan. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Setelah ibadah minggu hari ini akan dilaksanakan pelayanan kesehatan di pendopo gazebo Gereja Wisma Mukti. Jemaat dapat memeriksakan kesehatannya dalam kegiatan tersebut di atas. Warta ini sebagai undangan. Yang ketiga, sehubungan dengan hari libur nasional, maka jadwal kantor gereja diatur sebagai berikut. Kantor gereja tutup tanggal 19 sampai tanggal 23 Maret 2026, akan buka kembali tanggal 24 Maret 2026. Demikian untuk diketahui. Kehadiran jemaat pada pagi hari ini, pria 57, perempuan 56, total 113. Demikian warta jemaat minggu ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dalam warta jemaat, dapat menghubungi majelis jemaat pada setiap jam kerja. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, tibalah kita pada amanat pengutusan, silakan berdiri. Firman Tuhan telah kita dengar dan anugerahnya telah kita terima. Kini kita diutus untuk pergi dan hidup sebagai umat yang memegang teguh serta mentaati perintah Tuhan. Seperti Yesus yang setia berpegang pada perintah Allah dalam menghadapi pencobaan, demikianlah kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan, setia dalam iman, dan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian.